Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu dan pesantren se-Jawa Barat pada pagi hari ini dalam acara Temu Bisnis dan pameran virtual One Pesantren One Product oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dishub Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu dan pesantren se-Jawa Barat, ini One Pesantren One Product yang kemudian disingkat OPOP merupakan program dari Gubernur Jawa Barat pada 2019 hingga 2023 yang disebut program Pesantren Juara. Nah, program ini dibuat dalam rangka mendorong pemberdayaan pesantren agar memiliki produk unggulan serta mampu mandiri secara ekonomi. Nah, kegiatan OPOP ini dilaksanakan oleh Dishub Jawa Barat melalui UPTD Pelatihan Pendidikan dan Perkoperasian dan Wirausaha Provinsi Jawa Barat, dan tahapannya pun ini sudah meliputi pelatihan dan magang, pendampingan usaha, temu usaha, lomba produk unggulan pesantren, dan juga pameran OPOP. Nah, alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini dapat mengikuti secara bersama pencapaian program One Pesantren One Product, sekaligus menyaksikan launching website produkpesantrenjabar.com ya. Dan tentunya hari ini juga dilengkapi talk show bersama narasumber dengan mengusung tema mewujudkan kemandirian ekonomi umat di Jawa Barat melalui program OPOP. Dan juga rangkaian webinar sesi 1 pesantren sebagai tonggak ekonomi umat. Alhamdulillah ya. Dan untuk itu pagi-pagi hari ini izinkanlah saya Hanifah Paramita untuk menyapa selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Haji UU Ruzhanul Ulum SE, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dishub Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji MM, yang terhormat Kepala UPTD P3W Dinas KUP Provinsi Jawa Barat Ibu Dr. Anda Tini Jumartini. Kemudian serta yang terhormat para narasumber Dr. Andes Kusmana Hartaji MM dan juga Ustadz Budi Syihabuddin. Serta yang terhormat para pembicara webinar sesi 1, Ustadz Aka Bonansa, Bapak Gentur Wibisono, Bapak Ahmad Juwaini, Bapak Wawan Dewanto PhD, dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan media serta Bapak Ibu di pesantren se-Jawa Barat. Dan untuk mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Aka. Silakan Ustadz Aka. Khairul Fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Aka telah memimpin doa demi kelancaran acara kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan pesantren se-Jawa Barat, juga ini untuk menambah rasa bangga kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya.
lebih sendiri insyaallah. Reaksi. Insyaallah. Mulai. Oke, mulai Pak. Baik Bapak Ibu dan pesantren se-Jawa Barat, terima kasih, dan sesaat lagi sekarang kita akan mendengarkan pemaparan pencapaian program One Pesantren One Product yang akan dibawakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dishub Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andas Kusmana Hartaji MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu lagi ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dila nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Bapak tim juri One Pesantren One Product, dari pengurus HIPMI, pengurus Kadin, Ketua Forum Pesantren Jawa Barat, para undangan dan hadirin yang berbahagia, yang juga paling saya cintai, peserta pameran OPOP ini. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Program OPOP saat ini memasuki tahap kedua di tahun 2020. Sebagaimana diketahui, program OPOP adalah rangkaian program unggulan yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari sosialisasi, pendaftaran secara online, rekrutmen, pendampingan, dan seleksi administrasi calon peserta dari pesantren-pesantren terbaik di Jawa Barat, yang senantiasa bersemangat dan mengikuti audisi pesantren dalam mengembangkan ide bisnis dalam rangka kemandirian ekonomi berbasis pesantren. Hari ini adalah audisi pesantren tahap 3, di mana kita akan mengambil dari sebanyak 60 pesantren yang lolos audisi tahap 2 untuk kita lakukan penjurian. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kami semoga pelaksanaan dilancarkan serta diberi kemudahan untuk menghasilkan pesantren-pesantren yang terbaik dan mandiri secara ekonomi. Selanjutnya, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran virtual, produk unggulan OPOP, dan temu bisnis yang merupakan penutup dari kegiatan One Pesantren One Product tahap kedua di 2020. Hadirin yang kami hormati, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan para peserta yang kami hormati, temu bisnis One Pesantren One Product mempertemukan antara taker dan mitra usaha, juga investor, untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan produk pesantren. Pameran virtual ini diikuti oleh 500 pesantren dengan produk diantaranya makanan, pertanian, perkebunan, aksesoris, fashion, dan craft. Temu bisnis bersama off-taker yang siap bermitra dan berkolaborasi diharapkan dapat membuka peluang pasar global melalui pameran virtual produk unggulan One Pesantren One Product. Selanjutnya dalam kesempatan ini saya haturkan terima kasih khusus kepada Bapak Gubernur Jawa Barat bersama Pak Wakil Gubernur, Pak Ridwan Kamil, dan Pak UU Urjanul Ulum terkait dengan program One Pesantren One Product ini telah memberikan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, dan alhamdulillah sudah juga memperoleh penghargaan 45 besar inovasi pelayanan publik. Selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada para akademisi, para praktisi bisnis, dan juga praktisi pesantren, perbankan, dan media yang selalu mendukung dan berpartisipasi penuh
dalam tercapainya program kegiatan ini. Selanjutnya, saya berharap melalui kegiatan saat ini dapat tercapai tujuan apa yang dimaksud dari program One Pesantren One Product. Semoga kegiatan dan kebaikan dan kontribusi Bapak Ibu Saudara menjadi amal soleh dan hanya Allah sajalah yang akan membalas menjadi nilai ibadah penuh berkah. Barangkali itu terakhir kami haturkan selamat melaksanakan rangkaian kegiatan temu bisnis yang bersinergi dengan kepastian pasar yang menjadi ikon produk pesantren dan memiliki visi kemandirian ekonomi yang penuh keberkahan dan rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, pesantren juara umat sejahtera. Selanjutnya, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami membacakan pantun anak santri berlari ingin jadi pengantin. Bertahta tiara dengan mawar merah merekah. Mari kita sukseskan temu bisnis pesantren. Semoga menghasilkan bisnis pesantren juara penuh berkah. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kusmana Hartaji MM selaku Kadiskuk Provinsi Jawa Barat sudah memberikan pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan laporan kegiatan One Pesantren One Product yang akan dibawakan oleh Kepala UPTD P3W Dinas Kuk Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Anda Tini Jumartini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Jumartini sebagai Kepala UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. One Pesantren One Product merupakan program Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang berlangsung dari tahun 2019 sampai dengan 2023. 5 tahun ke depan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, program OPOP diharapkan tahun kelima adalah kita bisa menghasilkan 5.000 pesantren juara yang memang memiliki produk One Pesantren One Product. Tahun 2020 target untuk kegiatan One Pesantren One Product ini adalah awalnya adalah untuk 1.000 pesantren dan akhirnya kita akan melaksanakan untuk 500 pesantren. Alhamdulillah tahapan-tahapan OPOP ini sudah kita laksanakan karena diawali dengan pendaftaran melalui online. Berikutnya adalah audisi tahap 1 dan alhamdulillah audisi tahap 1 kita menghasilkan 500 pesantren juara tingkat kecamatan yang tersebar di 27 kabupaten kota. Dan tahapan berikutnya adalah kami memberikan pendampingan yang memang dilakukan oleh pendamping-pendamping yang memiliki kompetensi dan ini adalah pendamping yang berasal dari kabupaten kota atau 27 kabupaten kota. Mereka memberikan dampingan kepada pesantren-pesantren sehingga mereka mampu secara ekonomi. Alhamdulillah tahapan itu kita laksanakan dan ini adalah tahapan kedua, mereka akan mengikuti audisi tahap 2. Audisi tahap 2 sudah dilaksanakan di bulan September dan keluarlah dari yang mengikuti audisi tahap 2 itu sebanyak 162 pesantren dan alhamdulillah kita hanya akan mengambil untuk 60 pesantren dengan 2 kategori scale up dan kategori startup. Sesuai dengan anggaran yang tersedia, maka juaranya akan kita berikan kepada 45 pesantren dengan kategori scale up dan 15 pesantren untuk kategori startup. Alhamdulillah hari ini adalah tanggal 26 November, kami akan mempublish pesantren yang memang layak menjadi juaranya di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya kita juga di bulan November juga akan dilanjutkan dengan audisi tahap 3 yaitu tingkat provinsi. Dan sesuai dengan anggaran yang tersedia, maka untuk juara tingkat provinsi kita hanya ada 3 juara tingkat provinsi. Insya Allah itu akan kita laksanakan karena di akhir kegiatan untuk closingnya kegiatan ini, maka kita akan mempertemukan secara virtual pesantren berjumlah 500 pesantren untuk melaksanakan temu bisnis secara virtual. Dan sekaligus juga kami sangat mengharapkan Pak Gubernur bisa hadir untuk memberikan awarding
atau hadiah secara simbolis kepada pemenang tingkat provinsi. Dan hadiahnya berupa bantuan penguatan modal usaha, karena hadiah itu tidak hanya berupa uang, namun demikian kita awali juga dengan pendampingan, itu juga hadiah. Lalu ada pelatihan dan magang yang dilakukan kepada pesantren sesuai dengan produk-produk yang mereka inginkan, sehingga di tahun 2020 ini berharap ada 500 pesantren yang menjadi juaranya tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, dan tingkat provinsi. Dan sehingga target kita di tahun 2023, 5.000 pesantren harus kita capai. Dan tahun ini kita sudah melakukan penguatan modal usaha kepada 1.574 pesantren. Demikian yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan OPOP ini memberikan manfaat bagi semua pesantren yang ada di Jawa Barat. Tentu saja kami berharap untuk tahun depan para pesantren juga menyiapkan, karena ada beberapa syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh pesantren. Terutama mereka adalah memiliki NSPP, nomor statistik pesantren, yang merupakan persyaratan yang harus ditempuh oleh para pesantren untuk mengikuti program One Pesantren One Product di tahun 2021 ini. Karena kita juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama, di mana salah satu syaratnya adalah pesantren memiliki nomor statistik pondok pesantren. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ibu Tini Jumartini dalam pemaparan laporan kegiatan One Pesantren One Product. Nah Bapak Ibu dan juga pesantren se-Jawa Barat, sebelum kita memulai ke acara berikutnya, boleh dong diisi presensinya di live chat di YouTube. Silakan disebutkan nama, kemudian asal pesantrennya dari mana. Silakan, karena kan tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi silakan kita saling berkenalan, saling menyapa juga untuk teman-teman pesantren se-Jawa Barat. Wah luar biasa, ini sudah ada dari Garut, dari Majalengka. Halo, selamat pagi semuanya, dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Sumedang, juga dari Cirebon, Indramayu. Wow, banyak sekali ya. Dari Tasikmalaya juga, kota santri, luar biasa. Selamat datang Sampurasun Wilujeng Sumping ya pada acara pagi hari ini temu bisnis dan pameran virtual. Memiliki challenge Instagram ini dengan hashtag ini produk pesantren, hashtag ini produk lokal. Silakan Bapak Ibu, Akang Teteh untuk follow terlebih dahulu akun Instagram dari OPOP Jabar, kemudian diunggah foto berkegiatan atau juga foto dengan produk-produk pesantren atau produk-produk lokal di sekitarnya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa juga dibuat caption semenarik mungkin untuk mengajak para follower. Mention @opopjabar dan sertakan pula hashtag ini produk pesantren dan hashtag ini produk lokal, karena akan berhadiah luar biasa. Ada OVO, ada GoPay, dan juga voucher pulsa. Wah ini yang sangat tunggu-tunggu ya, karena hari ini kuota itu adalah harta pada hari ini ya. Oke, berikutnya ke Bapak Ibu dan juga pesantren se-Jawa Barat juga sudah hadir pada pagi hari ini narasumber untuk membuka kegiatan temu bisnis dan pameran virtual One Pesantren One Product dengan tema mewujudkan kemandirian ekonomi umat di Jawa Barat melalui program OPOP. Dan kegiatan ini akan langsung dimoderatori oleh Bapak Ahmad Gema, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah bersama kita Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum, bersama dengan Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat, Bapak Tusmana Hartaji, dan bersama kita juga ada Ustadz Budi dari Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wadawaw Condong Tasikmalaya ya Pak ya. Hari ini kita akan membahas mengenai program OPOP, One Pesantren One Product dari pemerintah Provinsi Jawa Barat,
yang mendapatkan penghargaan Top 45 atau 45 inovasi program dari Award Nasional. Hari ini kita akan mulai mungkin dengan Bapak Wakil Gubernur, Pak Uu Ruzanul Ulum, yang akan memaparkan apa sih itu OPOP, kemudian bagaimana peran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberi peran untuk masyarakat, khususnya pondok pesantren, dan keluasan untuk mereka berekonomi secara mandiri. Mungkin untuk waktunya Pak Wakil Gubernur dipersilahkan. Terima kasih. Program OPOP ini merupakan salah satu program yang ada dalam konsep Rindu Jabar Juara atau Jabar Juara Lahir dan Batin, di mana program-program yang biasa dilakukan oleh pemerintah sebelumnya kita ambil sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang bagus dilaksanakan, yang sudah tidak sesuai ada perubahan. Di sini One Pesantren One Product adalah salah satu perhatian kami Pak Gubernur terhadap pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Kalau dulu pemimpin yang sebelumnya perhatian kepada pondok pesantren mungkin hanya dalam satu sisi, yaitu dalam pembangunan sarana dan prasarana. Tetapi Pak Gubernur ini bukan hanya perhatian terhadap sarana dan prasarana, karena memang pembangunan RKB yang diawali oleh pemerintah sebelumnya, ruang Kobong Baru, itu pun tetap dilanjutkan sampai hari ini. Tetapi ada tambah, yaitu satu pesantren, satu produk. Kenapa pesantren menjadikan prioritas dalam bidang ekonomi? Karena pertama kan Pak Gubernur juga cucu Kiai, saya juga sama, jadi mengetahui persis tentang kekurangan atau kelemahan di pondok pesantren, yaitu dalam bidang ekonomi biasanya. Kalau di pesantren yang ada di luar Jawa atau yang luar di Jawa Barat, pesantren itu bisa sampai 10 periode, 10 kurun, 10 generasi gitu, atau sampai ratusan tahun. Kalau di Jawa Barat ini biasanya pendirinya ada, pesantrennya hebat, tapi di saat pendirinya tidak ada, pesantren juga naudzubillah banyak yang ikut tidak ada. Setelah dipelajari ternyata kehidupan pondok pesantren di Jawa Barat ini kebanyakan operasionalnya ini dari zakat, infak, sedekah jariyah para agniya dan syahriah para santri atau bayaran para santri atau SPP kalau kata anak sekolah. Kalau kiainya masih ada, harismanya hebat, santrinya juga banyak, yang nyumbang, yang berikan wakaf juga banyak. Tapi di saat beliau wafat, almarhum meninggal, penerusnya belum seperti harisma orang tuanya, maka terkadang satu demi satu santrinya juga pulang, orang tua sudah tidak banyak percaya karena pendirinya sudah tidak ada ujung-ujungnya, pesantrennya juga ikut tidak ada. Kenapa? Karena memang ekonominya tergantung kepada itu. Tapi kalau di luar, pondok pesantren itu ada punya pabrik gula, ada yang punya kebun tebu, supermarket, hotel, restoran, dan yang lainnya. Sehingga ekonominya kuat, maka pesantrennya pun akan kokoh berdiri. Nah, Pak Gubernur sedikit demi sedikit dimulai tentang ekonomi pondok pesantren lewat OPOP. Dan merubah paradigma para kiai. Karena kan para kiai biasanya, atau keluarga pesantren biasanya yang dipikirkan hanya tarbiyah, pendidikan. Kadang-kadang muamalahnya, perekonomiannya agak terabaikan. Oleh karena itu, dengan program OPOP ini, harapan kami pondok pesantren di Jawa Barat memiliki ekonomi yang hebat. Para kiai keluarga pondok pesantren sedikit merubah paradigma bahwa muamalah itu sangat dibutuhkan. Dan ternyata di beberapa pondok pesantren di Jawa Barat pun sudah ada yang sukses. Kayak di Bandung Barat, kemudian di Bekasi, di Tasikmalaya, di Ciamis, dan yang lainnya. Itu akan menjadi pioner kami di Jawa Barat dalam sukses OPOP tersebut. Itu intinya. Jadi intinya Rindu Jabar Juara memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi pondok pesantren dengan harapan pondok pesantren tetap eksis, karena pondok pesantren sebagai pilar agama, benteng akidah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masya Allah, luar biasa sekali. Rindu ini kalau tidak salah dari sebelum menjabat ya Pak Wagub ya. Yeah.
Jadi Rindu ini sudah membawa dan menyokong untuk kemajuan pesantren sedari sebelum menjabat. Luar biasa sekali komitmen dari Pak Wagub dan Gubernur kita di Provinsi Jawa Barat ini. Tentunya pemirsa pengen mengetahui bagaimana sih siapa yang bisa mengikuti, untuk pangsa siapa, tentunya sudah beberapa kali disebut, tentunya namanya OPOP, berarti pesantren lah yang menjadi sasarannya penerima manfaat. Saat ini juga barangkali lebih teknis kita akan menanyakan kepada Pak Tutus, saya menyebutnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil yang langsung menjadi OPD langsung ya Pak ya, leading sektor untuk menyalurkan OPOP ini, program OPOP ini. Mungkin Pak pertanyaan lebih teknis, sedikit siapa saja sih yang bisa mengikuti OPOP ini dan cara mendaftarkan untuk pesantren mengikuti program OPOP ini seperti apa Pak? Ya, sebelum ke teknis tahapan-tahapan pelaksanaan OPOP, saya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub, karena salah satu janji beliau pada saat kampanye terus diteruskan dengan launching Pak Gubernur di Ciwidey untuk program OPOP. Nah, mulai dari situ kita secara teknis bagaimana sih menyusun tahapan-tahapan terkait dengan program One Pesantren One Product agar sesuai dengan tujuan yang diarahkan oleh Pak Gubernur maupun Pak Wagub. Alhamdulillah kita diawali dengan pertemuan FGD hampir sekitar 8-9 kali gitu ya, melibatkan pesantren yang sudah sukses, terus juga tokoh-tokoh agama melalui dari pesantren, juga dari organisasi masyarakat. Terkait dengan itu, akhirnya kita menentukan beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi pendaftaran memang kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini 4.0, makanya pendaftarannya itu melalui online. Jadi melalui online, beberapa pesantren, kalau memang yang belum siap kita dampingi. Melalui online kita daftar, kita seleksi, ada tahapan 1, audisi 1, audisi 2, dan audisi 3. Alhamdulillah, selain daripada itu juga setelah daftar, kita seleksi, yang memenuhi persyaratan, kita lakukan pendampingan, kita melakukan juga pelatihan, dan seterusnya. Jadi beberapa pesantren, semua pesantren boleh mengikuti program ini, sepanjang memenuhi kriteria yang sudah kita tentukan. Dari hasil FGD yang kita lakukan, terhadap juga diikuti juga oleh ormas Islam, akademisi, dan lain-lain. Jadi kurang lebih ini akan sangat melibatkan teknologi ya Pak ya, karena pendaftaran sudah melalui online. Betul. Yang menarik adalah bagaimana, kenapa Pak Gubernur dan Pak Wagub menyasar pesantren Pak. Saya kembali ke Pak Wakil Gubernur, kemudian dilengkapi oleh Pak Kepala Dinas ya Pak ya. Ya. Kenapa pesantren Pak? Ya, perlu juga kami sampaikan bahwa pesantren di sini tidak identik satu ormas ya. Karena kan di Jawa Barat banyak ormas Islam dan memiliki lembaga pendidikan. Jadi tidak hanya satu ormas, silakan. Kita tidak memandang ormas manapun untuk mendaftar, dan untuk mendapatkan program ini kami tidak ada klasifikasi dan tidak ada yang diprioritaskan. Sama-sama. Kenapa menyasar pondok pesantren? Karena kalau program-program ekonomi untuk yang lain itu sudah biasa. Misalnya untuk para petani, ada Gapoktan, sudah biasa diberikan bantuan. Ada KWT-nya, sudah biasa diberikan bantuan. Kemudian juga untuk UMKM, biasa diberikan bantuan. Untuk koperasi, biasa diberikan bantuan. Kemudian untuk BUMDes, biasa diberikan bantuan. Jadi, semacam itu sudah biasa dilakukan, maka sekarang berpikir kepada lembaga pendidikan yang memang sangat membutuhkan dan dibutuhkan eksistensinya lembaga tersebut untuk estafet kepemimpinan dan estafet agama dari para syekhul masyayikh kepada para santrinya, dan santrinya akan menjadi pemimpin. Artinya eksistensi pondok pesantren ini sangat dibutuhkan oleh negara. Negara ini tidak bisa menghindar dari keagamaan. Negara ini tidak bisa mengabaikan pondok pesantren. Maka dengan kesempatan ini kita melakukan kebijakan seperti itu. Yang kedua, efek domino dari OPOP ini adalah meratanya perekonomian yang ada di daerah. Hasil survei kemarin sebelum COVID, Jawa Barat ekonominya naik 6,9%. Melebihi kenaikan tingkat nasional. Tetapi setelah disurvei oleh Bank Indonesia, ini hanya kelompok-kelompok tertentu, hanya daerah-daerah tertentu. Makanya Pak Gub waktu itu, Pak U, tolong ini untuk meratanya pembangunan ekonomi lewat pariwisata, satu desa, satu desa wisata. Satu desa, satu wisata. Kan seperti itu. Tujuannya adalah untuk meratanya ekonomi. Termasuk OPOP. OPOP ada efek domino untuk meratanya ekonomi. Tidak hanya di kota, karena pesantren biasanya ada di lemur-lemur. Adanya di desa-desa. Kalau uang pemerintah sekarang dibagikan kepada pesantren yang ada di lemur, kemudian ekonomi berjalan, berarti efek dominonya ekonomi di Jawa Barat akan merata sampai ke desa.
Silakan Pak. Ya, jadi kan berdasarkan data yang kita miliki ada sekitar 9.000 pondok pesantren ya di Jawa Barat yang tersebar di 27 kota. Ada kekuatan, tadi ada karisma ya kiainya, terus juga lahan cukup luas di daerah, terus dia lembaga pendidikan yang mudah menerima teknologi. Ya, itu adalah salah satu kekuatan gitu kan. Terus juga sesuai dengan undang-undang pesantren yang sekarang juga muncul, ada 3 hal. Yang pertama memang pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan yang terakhir sebagai pemberdayaan. Disitulah kita masuk. Jadi kita ingin, tadi yang sudah disampaikan ada kelemahannya, barangkali kita ingin mandiri secara ekonomi pesantren. Jadi tidak mengandalkan zakat infak sedekah gitu kan, tapi juga melalui ekonomi dan bisa berhasil. Itu yang memang kita, karena memang punya kekuatan dan juga kebanyakan di desa. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia dan mati masuk surga. Sebetulnya itu yang slogannya itu dicatat Pak. itu yang memang kalau memang desa sudah bangkit ekonominya gitu kan, insya Allah Jawa Barat akan maju berkembang. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa, sangat layak ya Pak untuk mendapatkan top brand innovation di Ini baru kan mungkin satu Indonesia. provinsi baru sekarang kita Baru Jawa Barat ini. Programnya pun pertama ya Pak. ya, Iya. berarti? Iya. Kepemimpinan Pak Emil hanya di Jawa Barat. Baik, berikutnya ini ada Pak Ustadz Budi ya Pak. Ini pemenang program OPOP 2019 tahun kemarin ya Pak. Bisa sedikit cerita nggak Pak? Kisah manis atau apa sih itu OPOP pertama kali mendengar? Bagaimana Pak? Silakan kisahnya mungkin. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Mabuk dan Mbak Dina. Saya dari pesantren Riyadul Ulum wa Dawah Condong di Kota Tasikmalaya. Ceritanya awalnya kita ya asing. OPOP itu apa? Kemudian singkatan juga sampai sekarang belum semua orang tahu gitu. Program ini program luar biasa dan program unggulan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Cuma ketika itu ada alumni pondok kami yang dari Bandung Pak memberitahu, kemudian bagi kami orang pesantren syarat-syarat yang tertera itu wah berat gitu kan, syaratnya harus seperti ini dan sebagainya. Tapi kemudian ada support Pak, ada support dari staf OPOP sendiri yang istilahnya memberikan kita motivasi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Akhirnya alhamdulillah bisa masuk, dan setelah dijalani kita ikuti semuanya. Ini untuk pesantren itu mungkin OPOP bukan hanya angin segar Pak, ini kayaknya angin surga seperti itu, terutama untuk kemandirian ekonomi pondok pesantren. Kami di pondok pesantren terus terang mungkin setiap hari berpikir secara ekonomi untuk menyediakan sarana prasarana, untuk bagaimana berpikir memberikan insentif bagi guru-guru, kemudian operasional pesantren dan sebagainya. Yang kami dapatkan di OPOP ini bukan hanya sekedar bantuan. Saya tadi sampaikan ke Pak Kadis, kalau saya analogikan ini OPOP ini seperti pesantren itu diberi pancing Pak, kemudian diberi umpan, tetapi juga diajarkan bagaimana cara memancing. Selama ini kan terkadang kita dapat bantuan dari luar, hanya sekedar kita ibaratkan umpan saja, habis itu habis. Kalau ini ya umpannya dikasih, pancingnya juga dikasih, tapi dia juga diajarkan bagaimana cara mancing. Karena yang ini saya kira gagasan brilian bagi kami. Bukan hanya dikasih bantuan, tapi secara yang kami rasakan, mindset kami berubah Pak. Kemudian pola pikir kami berubah, secara motivasi kami juga jadi pede kayak gitu ya, jadi pede. Kemudian terkadang dengan bertemunya beberapa pesantren lain, wawasan kita jadi bertambah, dan di situ motivasinya. Ternyata di luar kita ada yang luar biasa, seperti yang inspirasi bagi kami itu Pak, kalau di Jawa Barat itu seperti Nurul Iman, kemudian Darut Tauhid itu, kemudian kalau di Tasik itu ada Idrisia yang luar biasa, sehingga kemarin aja ketika magang pelatihan dan magang kemudian kebetulan pondok kami jadi host Pak, itu tidak ada peserta dari 56 peserta yang kelihatan frustasi atau apa, malah semangat kelihatannya itu luar biasa. Kami
melayani mereka konsultasi itu sampai larut malam, bahkan sampai sekarang karena disatukan dalam satu WA, itu komunikasi baik secara grup ataupun pribadi luar biasa kayak gitu. Jadi animonya Pak ya? Animonya luar biasa. Alhamdulillah. Bahkan mungkin untuk tahun yang akan datang nih udah banyak yang bertanya Pak, dan mereka minta bimbingan dari pengalaman kami bagaimana cara meratap dan sebagainya kayak gitu. Dan juga peran dari pendamping luar biasa seperti itu. Kayak ini khususnya saya Pak, yang mungkin sudah merasakan bagaimana manisnya buah dari OPOP tersebut. Kami sampai provinsi ya dapat 600 juta kemarin. Itu kami fokuskan semuanya untuk pengembangan usaha kami. Kebetulan fokusnya itu di olahan nabati ya gitu. Ya ini kalau bagi saya mungkin layak berterima kasih Pak kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan ini saya kira harus masif disampaikan ke pondok pesantren karena ada beberapa pondok pesantren mungkin di Tasik saja yang masih belum tahu, terutama mungkin support agar mereka sudah tahu tapi setelah lihat ininya jangan mundur kayak gitu kan, bagaimana mensupport, berani untuk daftar lah seperti itu mungkin. Tadi sudah disinggung, berarti Pak Kadis juga menyebutkan ada pendampingan ya Pak ya? Ada pendampingan. Mungkin saya lanjut ke Pak Kadis Pak. Mengenai pendampingan ini tentunya dengan nominal uang yang luar biasa itu Pak ya. 600 juta Pak ya? 600 juta, Masya Allah. Hibah Satu pesantren ya Pak. Hibah ya Pak ya? Sekali weekend Pak. Ya. Dan ini hanya dari satu pesantren Pak. Ya. Gitu. Di belakang masih ada data berapa pesantren, mungkin Pak Kadis nanti bisa sampaikan. Yang penting bagaimana Pak ini energi yang harus tentunya dikelola dan tentunya ada dinas KUK di sana yang tadi mendampingi gitu ya. Proses pendampingan seperti apa Pak sampai kualitas pesantren ini layak dan bisa menerima uang sejumlah 600 juta ya, dan ini baru satu Pak yang testimoni. Ya, jadi diawali tadi dengan rekrutmen ya. Tahun kemarin 1074, terus tahun ini 500. Jadi setelah itu kita latih, kita didik gitu kan. Kita magangkan di pesantren-pesantren yang sudah berhasil membangun ekonominya. Termasuk yang untuk 2020 ini memang karena memang juara 2019 dicondong juga sebagai tempat magang gitu kan, akhirnya tadi ditempatkan gitu. Nah untuk itu juga selain itu kita juga merekrut pendamping, kita seleksi juga pendamping One Percent One Product dari akademisi, dari bisnis, juga dari pondok pesantren agar juga mendampingi. Karena pada saat kebiasaan, karena kita juga kan pengalaman di bagaimana membina usaha mikro kecil gitu kan, pada saat sudah dilatih bubar saja gitu kan. Ini perlu pendampingan, memang mahal di pendampingan itu ya, tapi itu adalah suatu hal yang memang sudah harus kita lakukan di government, di pemerintah ini. Jadi proses pendampingannya di bisnis, ini bisnisnya bisnis pertanian, pendampingnya sebagai oleh praktisi karena dia sudah melakukan dampingi terus ini sebutkan di roti ya, ini di bakery gitu kan, di nabati. Ini kan kita juga bisa mendampingi sesuai dengan fokus kepada bagaimana sih mengembangkan produk ini agar bisa orientasinya pasar. Jadi proses ini termasuk juga pendampingannya ya, kita rekrutmen di beberapa yang sudah berhasil juga. Itu. Bicara pasar akan lebih panjang Pak. Tapi sebelum itu mungkin tamu undangan kita dari Tasik, ini efek untuk masyarakat sekitar Pak. Sejauh mana dan apa yang dirasakan dengan selama keberjalanan program ini 2019 dan hingga kini Pak? Kurang lebih bagaimana Pak? Kalau untuk pesantren sendiri, ini kita sepertinya OPOP itu menjadi sarana bagi santri ketika mereka mungkin setelah lulus dari pondok, secara mindset, secara psikologis ya, mereka keluar ada pengalaman Pak. Karena mereka dilibatkan dari awal sampai akhir dan dibina terus oleh pendamping. Untuk masyarakat, kita mungkin sebelumnya kita nggak merekrut karyawan Pak, nggak merekrut, nggak ada dari luar. Sekarang setelah ada suntikan dana tersebut, akhirnya masyarakat kita libatkan juga Pak. Jadi bukan hanya pesantren saja ya Pak? Bukan hanya pesantren masyarakat saja, juga. ya. Masyarakat untuk sekarang mungkin bakeri kami beri nama Latunsa Bakeri Pak. Latunsa itu tidak terlupakan ya gitu. Kemasannya langsung berubah Pak karena mungkin dengan dana Latihan itu. Ya, Ya, pengepakan. ya pengepakannya. Kemudian kami juga karena tadi seperti yang Bapak sampaikan diajarkan juga cara pemasarannya sehingga
masyarakat datang, bisa nggak kami sebagai karyawan, kebetulan kita sekarang udah melibatkan 8 karyawan Pak. Wow. Itu pun setelah ada OPOP itu, sebelumnya nggak ada, hanya nggak ada. Kemudian ada sekarang pakai online Pak, jadi ada yang datang ke situ ngambil bahannya. Jadi beberapa masyarakat kalau kita istilahkan motoris Pak, istilahnya ngambil kalau GoFood lah kayak gitu ya. Itu sampai juga kita dapatkan teknis seperti itu ya di pelatihan ketika magang dan pelatihan itu seperti itu. Luar biasa. Nah, sekarang periode COVID sebelum ke pasar ya Pak ya. Sekarang dengan periode pandemi COVID ini, bagaimana Pak kira-kira Pak Wagub rencana yang bisa diterapkan untuk OPOP ke depan Pak? Ya. Jadi saya tadi menyimak pembicaraan Pak Kiai, Pak Ustadz ini. Saya merasa syukur alhamdulillah ya, sampai memunculkan air mata saya. Ya Allah, alhamdulillah. Program Pak Gubernur ini bisa dirasakan oleh lembaga, oleh umat, oleh kiai gitu. Saya benar-benar apa yang disampaikan, yang sering disampaikan oleh Pak Gubernur, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Pak Gubernur nih pola pikirnya, tanda tangan dan semua sudah bermanfaat untuk ini. Saya benar-benar syukur alhamdulillah. Dan juga ini sekalipun orang Tasik, kami tidak ada nepotisme dan yang lainnya. Buktinya pondok pesantren saya, pesantren Miftul Huda, ini nggak dapat Pak. Nggak dapat, sudah 3 kali ini belum dapat karena nggak lulus kan gitu. Artinya jangan ada kecemburuan dan yang lainnya. Dan juga pondok pesantren hari ini kami ingin mengembalikan seperti pondok pesantren zaman dulu. Kalau dulu kan pondok pesantren ini 2 sisi dimanfaatkan oleh umat. Satu sisi keagamaan, minta doa, dibimbing sholat, dibimbing keagamaan. Yang kedua, dulu itu ada fungsi sosial kemasyarakatan. Masyarakat tidak punya uang, minta ke kiai. Masyarakat tidak punya beas, minta ke kiai. Nah sekarang sedikit berubah kembali. Seperti pesantrennya Darul Ulum kan, bukan hanya ilmu agama yang diberikan, tapi ada efek domino ekonomi, manfaat. Anak tidak bekerja, bisa bekerja di situ, dan yang lainnya. Kemudian masalah pandemi berhubungan dengan ekonomi, Pak Gubernur sudah menyampaikan beberapa kali dan setiap sambutannya, masyarakat Jawa Barat terus bergerak. Jangan dijadikan COVID untuk tidak bergerak, untuk tidak mencari duit, untuk tidak mencari rezeki. Karena diam terus, hanya menunggu dari pemerintah lewat RT RW, tika bagian ngamuk ke kepala desa, tika bagian ngamuk ke Pak RT. Oleh karena itu bergerak semua, tetapi tidak meninggalkan protokol kesehatan. Jangan dijadikan alasan COVID untuk tidak bergerak, apalagi tidak bergerak dalam bidang ekonomi, tidak usaha, tidak bekerja, dan tidak melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang lebih bahaya. Karena itu jangan jadi akan alasan, termasuk juga OPOP sekarang kan masih berlanjut ya Pak ya, tahapan-tahapan dan yang lainnya. Seperti itu yang sering disampaikan. Kemudian karena COVID ini berhubungan dengan pasar Pak. Jadi mungkin untuk Pak Kadis, tadi pasar kan banyaknya sudah dibantu oleh pendamping ya Pak ya, dan pemagangan. Ini arahannya untuk program 2021 Pak. Saat ini sudah tinggal berapa bulan lagi ya untuk 2020, untuk 2021. Sebetulnya yang disasar pasarnya untuk pesantren ini di mana ya Pak? Di mana dan kemana? Ya, jadi sebetulnya pasar yang potensial sebetulnya dari santri yang bersangkutan juga itu ada pasar potensial Pak ya. Iya. Ya, itu jadi kalau santri ada yang 3.000, 4.000 itu adalah pasar. Tapi tadi sudah disampaikan juga bahwa promosinya juga bisa keluar. Dan sudah berhasil mulai, ya sekarang sudah saatnya inovasi dan transformasi digital Pak ya. Bagaimana pemasaran melalui digital. Nah ini dilatih dan dimagangkan juga salah satu materinya adalah itu. Makanya terus juga antar pesantren, karena ada grup WA. Pada saat di sini butuh apa, pesantren ini butuh apa, bisa berkolaborasi. Makanya tujuannya seperti itu. Jadi pasarnya selain pemerintah juga sebagai off-taker, menyambungkan karena memang promosinya tadi, kita juga saat ini karena dengan masa pandemi itu harus lewat virtual salah satunya, yang kita lakukan. Apalagi di tahap sekarang, tahap 2020 sekarang sudah audisi tahap 2. Dan lagi tahap 3 kita juga akan memfasilitasi pameran-pameran OPOP itu melalui promosi, melalui pameran. Tapi agak berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kita kumpulkan di Gedung Sate, 1.000 pesantren peserta kumpulkan. Sebelum periode COVID ya Pak? Sebelum periode COVID. Tapi sekarang sudah berubah. Kita harus menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru. Jadi harus aman tapi tetap produktif gitu. Prinsipnya aman tapi tetap produktif. Nah, harus menjalankan 3M. Nah, pola-pola seperti itu kita lakukan, termasuk juga di program-program kegiatan kita harus sudah berubah. Bagaimana adaptasi kebiasaan baru kita laksanakan. Sekali lagi aman tapi tetap produktif dan pasarnya bisa luas karena kita punya komunitas akhirnya. Ya, ada
pesantren satu dengan pesantren lain punya grup khusus, komunikasi itu jalan. Menyinggung tentang pasar, sebenarnya kalau pesantren punya produk sudah tidak susah. Orang bilang santri yang keluar dari masjid, kalau orang ekonomi itu bukan santri tapi duit. Santri yang ada di Kobong itu bukan santri tapi itu duit. Karena setiap santri kan bawa bekal, setiap santri kan butuh makan dan yang lainnya. Jadi tidak usah mikirkan pasar, asal produknya bagus, manajemennya oke, kayaknya nggak sulit. Betul. Boleh saya menambahkan sedikit? Silakan. Ini mungkin rasa terima kasih juga Pak bagi kami yang merasakan sekali gitu di lapangan. OPOP ini titik balik bagi pesantren kami khususnya. Maka sebagai rasa terima kasih Pak, kami punya gedung di bawahnya itu sudah kita setting dengan biaya dari OPOP itu untuk jadi Latunsa Bakteri, dan kami akan namai gedung itu dengan gedung OPOP. Kita sudah bikin prasasti Pak kemarin dengan Pak Adi, kami sudah komunikasi. Saya ingin gedung itu diresmikan oleh Pak Gubernur sebagai prasasti bahwa OPOP sangat menginspirasi kami. Jadi prasastinya sampai kapanpun itu ada di situ. Sedikit hambatan Pak dilanjutkan. Dengan periode pandemi ini sebagai penerima manfaat yang berlangsung masih berjalan ya Pak ya. Apa sih hambatan di era pandemi ini Pak? Paling akses pondok kami masuk bulan Juli Pak. Tentunya dengan protokol kesehatan kayak gitu. Biasanya tamu yang datang itu adalah sumber ekonomi bagi kami kayak gitu. Di pondok ada 2.700 santri dengan guru yang mukim di dalam itu ada 3.013. Itu kan kalau setiap Jumat datang Pak atau setiap hari Minggu datang, itu bagi kami itu sumber ekonomi gitu ya. Itu siapa. Cuma karena kita mengikuti protokol kesehatan kayak gitu, tidak bisa masuk, hanya berkurang. Tapi karena kita diajarkan tadi dengan e-commerce Pak, dengan online, kita berpikir lagi, ya sudah kita bikin informasi ataupun promosi ke wali santri. Kita WA-kan ke wali santri bahwa wali santri bisa mengirim apapun kebutuhan santri lewat WA, kemudian transfer, sebutkan ininya. Khusus untuk bakteri Pak, itu roti-roti itu pesanan dari wali santri. Bahkan ada wali santri yang saya berterima kasih sekali dengan program seperti ini. Saya tinggal WA, kemudian menyebutkan Alamat, bahan keperluan dibutuhkan oleh anak, kemudian tinggal transfer. Nah, kita kemas, kemudian dikasihkan ke anak seperti itu. Jadi walaupun tidak datang, ya mungkin caranya seperti itu kayak gitu. Dengan wali santri pesan dari rumah lewat WA itu kayak gitu. Dalam waktu dekat ini kita OPOP 2020 berarti Pak ya akan ada kegiatan atau programnya business matching dan pameran ya Pak. Mungkin bisa sedikit dipaparkan Pak, itu program apa bentuknya dan kemudian targetnya bagaimana? Jadi kan saya tadi sampaikan bahwa memang untuk mempromosikan salah satu bentuk promosi produk-produk OPOP ya, itu dipromosikan lewat pameran. Tapi untuk tahun ini akan berubah memang mulai virtual, tapi kita akan hadirkan beberapa gitu kan. Terus mulai virtual, nanti insya Allah akan dibuka oleh Pak Wagub setelah langsung membuka pameran dan juga temu bisnis. Karena sangat penting juga, kita juga akan mendatangkan nanti buyer-buyer yang memungkinkan untuk hadir di tempat itu baik lewat offline maupun online, tapi terbatas memenuhi protokol kesehatan. Luar biasa sekali, OPOP ini sudah layak mendapatkan penghargaan inovasi top brand innovation di nasional, dan masyarakat pun sudah menerima manfaatnya dengan sangat lugas dinyatakan ya Pak Ustadz. Mungkin untuk pembicaraan terakhir, mungkin untuk close statement-nya Pak Wagub, sebelum nanti di ujung saya minta ada yel-yel Pak. OPOP itu mengenal ada yel-yel. Jadi nanti mungkin akan dipimpin oleh Pak Kadis Pak. Ada yel-yel untuk closing statement-nya Pak untuk sesi kali ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas, Pak Tutus ini yang sudah mampu mengimplementasikan ide-ide pimpinannya sehingga apa yang diharapkan dan diinginkan sudah terrealisasi. Karena tanpa kecerdasan Kepala Dinas juga ini tidak bisa berjalan dengan baik kan. Karena saya juga pengalaman di saat memimpin di Tasikmalaya, ide saya nggak jalan, oh berarti
kepala dinasnya kurang sigap dan kurang cerdas kan begitu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua juga kepada seluruh para pimpinan para pesantren, terima kasih atas keikutsertaannya. Karena sehebat apapun program kami, kalau tidak ada yang daftar, tidak ada yang ikut, tidak ada manfaat begitu. Kemudian juga mohon doa restu khususnya kepada para kiai, para santri yang keimanannya hebat, amal dan ketakwaannya hebat. Doakan mudah-mudahan kepemimpinan Kang Emil, wakilnya Pak UU, dalam ridho dan wakil Allah Subhanahu wa taala sukses dan lancar. Amin. Dan tetap berpihak kepada masyarakat Jawa Barat. Amin. Berbagai kelompok, baik itu kelompok pesantren, kelompok yang lain, petani, nelayan, ataupun yang lainnya. Artinya kami tidak berpikir hanya pribadi atau golongan, tetapi masyarakat juga insya Allah dan mohon doa restu terakomodir keinginan dan harapannya oleh Pak Gubernur dan Pemprov Jawa Barat. Itu yang kami mohon kepada seluruh para kiai dan para ulama dan masyarakat yang lain. Dan doa itu sangat kuat. Silakan Pak Titus untuk closing statement. Ya, alhamdulillah, subhanallah, bukan karena saya pribadi sendiri, tapi tadi terima kasih Pak UU, tapi ada tim yang mendorong, juga Pentahelik ya, ABCGM, akademisi, bisnis, government, termasuk juga media gitu kan, dan komunitas, ya, para santri alumni juga Pak, yang sudah juara-juara, juga para mentor Pak, yang penting koperasi pesantren-pesantren besar yang sudah juga mendukung. Alhamdulillah juga ada tim yang kerja siang malam, itu juga saya ucapkan terima kasih. Jadi alhamdulillah, insya Allah dalam jangka waktu 5 tahun masa kepemimpinan Pak Wagub dengan Pak Gubernur, kita akan minimal 5.000 pondok pesantren ikut peserta program ini. Ya, ini insya Allah pesantren juara umat sejahtera. Kalau ingin ditambah yang 4.000 lagi kan ada 9.000, baru 5.000. Ya. Nah, kalau ada yang mau nambah 4.000 lagi, nah kita dorong yang akan datang Nah, selanjutnya. gitu setelah itu barangkali. Mungkin dari Ustadz Budi sifatnya lebih ke testimoni ya Pak ya. Untuk testimoni program OPOP ini bagaimana? Tadi saya katakan OPOP ini ide brilian, nggak tahu siapa yang menggagas, tentunya dari program Pak Gub dan wakil gubernur juga seperti itu. OPOP adalah bukan sekedar angin segar, tapi bagi pondok pesantren dan masyarakat adalah angin surga. Mungkin sebagai penutup Pak, Bapak bisa memimpin untuk Kiai OPOP. Ya. Pesantren Juara! umat Sejahtera! takbir. Allahu Akbar! Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sesi talk show kita kali ini. Untuk berikutnya mari kita akan saksikan untuk launching website dan pameran produk virtual dan temu bisnis OPOP 2020 yang akan dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul. Saya Ahmad Gemanur Rahman, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Nah, itu tadi talk show yang baru saja kita saksikan. Semoga talk show tadi dapat menjadi penyemangat ya, bahwa pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi khususnya di Jawa Barat. Nah, sekarang Bapak Ibu dan juga teman-teman pesantren se-Jawa Barat, kita akan menyaksikan nih launching website dari produk pesantrenjabar.com yang akan langsung diresmikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji UU Ruzanul SE. Silakan Bapak UU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saya UU Wagub Jabar dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah dan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini membuka pameran produk secara virtual dan temu bisnis OPOP 2020. Dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan melindungi serta memberikan manfaat khususnya untuk kalangan pondok pesantren kegiatan kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pesantrenjabar.com sudah resmi diluncurkan ya. Terima kasih Bapak Uruzanul Ulum sudah barusan saja meresmikan website ini. Nah, untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman pesantren se-Jawa Barat, kita akan melihat nih seperti apa sih tampilan dari produk pesantrenjabar.com. Untuk pertama-tama silakan Bapak Ibu untuk membuka web opop.jabarprof.go.id terlebih dahulu. Silakan dibuka browsernya, kemudian masukkan alamat opop.jabarprof.go.id. Kemudian, nah ini kita sedang share screen ya. Kemudian klik di sini. Bapak Ibu, teman-teman bisa klik di sini, lalu akan masuk pesantrenjabar.com dan selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Silakan masukkan namanya, emailnya, kemudian nomor handphone dan juga WhatsApp, juga kota asalnya ya untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah kan nanti di produk pesantrenjabar.com ini banyak sekali ada katalog-katalog produk-produk unggulan dari pesantren-pesantren se-Jawa Barat, ratusan pesantren se-Jawa Barat. Ada 10 kategori program unggulan yang sudah hadir nih di webnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengetahui lebih lanjut kalau sudah masuk seperti ini tampilannya. Silakan bisa diklik bagian main stage. Nah, main stage ini adalah web yang memuat tayangan kita pada hari ini. Silakan untuk ditonton ulang ya. Berikutnya juga ada ruang pameran. Silakan diklik ruang pameran. Di sini ada 10 kategori produk-produk unggulan dari 500 pesantren se-Jawa Barat. Nah, silakan Bapak Ibu mau coba yang mana dulu? Kita akan coba kategori makanan. Nah, di kategori makanan ini sudah banyak sekali ya pesantren-pesantren yang memiliki produk unggulan di bidang ini. Kita akan contoh salah satu. Silakan coba klik Bapak Ibu yang mana saja. Misalnya yang ini nih, Pesantren Al-Ihya Sumedang, Kabupaten Sumedang, di mana nama jenis produknya ada Hayya, merupakan produk olahan makanan. Juga silakan di scroll lagi ke bawah, ada spesifikasinya, kemudian ada tampilan foto-fotonya. Nah, fotonya ini boleh diklik juga. Wah, ini lebih jelas ya, lebih ngabibita gitu ya. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau mesen keripik Hayya ini di Pesantren Al-Ihya Kabupaten Sumedang. Wow, tampilannya menggiurkan ya. Juga di bawahnya ada tab hubungi pesantren jika Bapak Ibu ingin menghubungi secara lebih lanjut, karena ini akan langsung terhubung ke chat dari Pesantren Al-Ihya Sumedang Kabupaten Sumedang. Wow, luar biasa. Silakan nih Bapak Ibu dan juga teman-teman pesantren se-Jawa Barat untuk meramaikan dari web produk pesantrenjabar.com ya, sebagai salah satu wujud kemandirian ekonomi umat melalui One Pesantren, One Product. Tentunya juga sebagai langkah pemberdayaan pesantren khususnya di Jawa Barat. Luar biasa ya, ternyata pesantren-pesantren di Jawa Barat ini memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini salah satunya juga ada Miftahul Jannah, sama dari Sumedang. Produk-produknya ada ini, silakan Bapak Ibu juga boleh dilihat, diklik untuk di zoom mungkin supaya lebih jelas seperti apa sih detail-detail dari produk yang dimiliki ya. Ini namanya produknya Sazaboka, kerajinan daur ulang sampah. Wah, ternyata nggak hanya memberdayakan umat tapi juga memberdayakan lingkungan. Luar biasa. Jadi salah satu contoh juga gitu ya untuk Bapak Ibu, teman-teman pesantren se-Jawa Barat mungkin yang berpikir, aduh produknya apa lagi ya? Nah, bisa dilihat-lihat juga nih contoh-contohnya yang lain. Luar biasa. Se-Jawa Barat ada semua di sini tentunya. Sekarang kita akan coba lagi. Ini ada kategori jasa layanan. Seperti apa sih kategori jasa layanan? Kita akan memilih nih pesantren-pesantrennya. Sudah ada Modern Ummul Qura Al-Islami Kabupaten Bogor. Ya, ternyata juga memiliki produk percetakan dan digital printing. Silakan ya untuk Bapak Ibu yang berdomisili di Kabupaten Bogor dan sekitarnya, kalau membutuhkan percetakan, digital printing yang prosesnya cepat, memuaskan,
silakan untuk menghubungi pesantren terkait ya. Juga masih ada contoh-contohnya yang lain. Silakan Bapak Ibu bisa lebih kepo-kepo lebih dalam. Wow, luar biasa ya. Ini juga ada dari Kabupaten Pangandaran, ada pesantren Wanasuka. Ya, produknya peternakan. Nah, menjual larva. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu yang bergelut di bidang peternakan, mencari pakan, silakan juga untuk menghubungi. Di sini sudah disampaikan dalam beberapa kategori. Juga nih kategori selanjutnya. Ada kategori kerajinan tangan. Wow, luar biasa ya. Ini ada Kabupaten Sumedang dari Darul Falah. Produk unggulannya adalah masker, karena sekarang masker ini sudah jadi outfit kekinian yang sangat wajib ya Bapak Ibu, karena merupakan salah satu anjuran dari Satgas COVID-19 untuk tidak lupa memakai masker. Tentunya Bapak Ibu jangan lupa juga untuk menjaga jarak, juga cuci tangan menggunakan sabun ya. Tetap protokol kesehatannya harus tetap didisiplinkan ya. Lanjut lagi nih, ada Al-Mutmainnah dari Kabupaten Cirebon. Merupakan kerajinan. Silakan juga untuk diklik, untuk dilihat lebih detail, lebih jelas lagi, dan menghubungi pesantren kalau ingin beli secara langsung ya, karena secara tidak langsung juga ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi daerah. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi memang dari web produk pesantrenjabar.com ini memang sangat-sangat memfasilitasi dari teman-teman pesantren ya. Dan tentu juga teman-teman jangan lupa juga kita ada challenge, di mana yang pertama adalah foto produk. Silakan teman-teman untuk memfoto produknya, produk lokal ataupun produk dari pesantrennya seperti ini, seperti yang tertera di layar. Silakan, karena akan ada door prize menarik, akan ada hadiah berupa saldo OVO, saldo GoPay, dan juga saldo pulsa. Jangan lupa juga di follow akunnya Instagram @opopjabar, diunggah juga dan ditentukan dengan caption-caption yang tentunya menarik, secara menarik mungkin ya. Hadiah-hadiahnya juga jangan lupa ini akan segera didapatkan. Dan hadiahnya juga adalah hadiah-hadiah dari produk pesantren se-Jawa Barat tentunya. Karena sekalian kita juga akan memperkenalkan produk pesantren Jawa Barat ada apa aja sih. Nah, jangan lupa juga di tag dan mention @opopjabar, sertakan pula hashtag ini produk pesantren dan ini produk lokal ya. Untuk Bapak Ibu juga persilakan, mungkin contohnya seperti ini. Jangan lupa tag mention, kemudian juga hashtagnya, fotonya dibuat sekeren mungkin, cari lightingnya yang oke gitu ya. Bapak Ibu bisa pakai cahaya alami nih seperti di foto ini. Juga untuk captionnya, dan juga ada challenge-nya adalah mengenai testimoni acara pameran virtual Opop Jabar 2020 pada pagi hari ini. Silakan diunggah fotonya Bapak Ibu, momen-momen terbaik ketika mengikuti acara temu bisnis dan launching pameran virtual Opop Jabar 2020. Boleh selfie-selfie, boleh silakan IG story-nya. Ini jangan lupa juga di-upload di feed ya, karena harus di-tag dan juga di-mention nih @opopjabar, juga caption semenarik mungkin yang menceritakan pengalaman Bapak Ibu dan juga teman-teman dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Wow, luar biasa ya hadiahnya. Tentu saja hadiahnya sangat menarik, juga ada voucher OVO dan juga GoPay yang akan diberikan kepada Bapak Ibu yang telah menceritakan momen terbaik. Dan gak hanya OVO, GoPay atau saldo pulsa, tapi juga ada hadiah-hadiah produk pesantren se-Jawa Barat. Wah, luar biasa ya, Opop Jabar ini luar biasa, baik sekali, masih siang sudah bertabur hadiah. Apakah MC juga akan dapat? Oke, Bapak Ibu semua, saat lagi juga kita akan jeda terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat zuhur dan juga makan siang. Jangan lupa nanti kita akan kembali lagi tepat pukul 1 siang. Kita akan melihat webinar sesi 1 dengan tema pesantren sebagai tombak ekonomi umat. Oke, juga jangan lupa juga untuk makan siangnya supaya tidak salatri ya Bapak Ibu. Dan akhirnya saya Hanifah Paramita undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa pukul 1 siang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.